Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Laili Aprilia Fitriani, NIM 1813300000235. Saya dari kelas 4 TGSD A7 Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai analisis model pembelajaran inquiry based learning dan model pembelajaran problem based learning. Kalian simak baik-baik ya. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian, karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari model pembelajaran inquiry based learning dan problem based learning. Pembahasan yang kedua mengenai sintak dari model pembelajaran tersebut. Yang ketiga, perbedaan inquiry based learning dengan problem based learning. Yang keempat, persamaan inquiry based learning dengan problem based learning. Nah, itu ada 4 pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, mengenai pengertian dari model pembelajaran inquiry based learning. Menurut Arendt 2008, model pembelajaran inquiry based learning ini pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Hal ini berarti dalam pembelajarannya, peserta didik diajak untuk berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Ini merupakan pengertian dari inquiry based learning. Adapun karakteristik model inquiry based learning ini menurut Moelis ada 6. Karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, membuka intelijensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Yang keempat, memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Karakteristik yang kelima, mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Dan karakteristik yang keenam, yang terakhir, yaitu proses interaksi belajar mengajar mengarahkan kepada perubahan dari teacher center kepada student center. Ini karakteristik dari model pembelajaran inquiry based learning. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dari model pembelajaran inquiry based learning. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, menekankan pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan belajar mereka. Yang ketiga, merupakan model yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Dan kelebihan yang keempat yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi, jika siswa memiliki kemampuan yang berbeda, maka jangan khawatir, pasti kebutuhannya akan terpenuhi. Ada kelebihan, ada juga kelemahannya. Ada 4 kelemahan dari model pembelajaran inquiry based learning ini. Yang pertama, jika menggunakan model pembelajaran ini, maka akan sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, dalam mengimplementasikannya, kadang memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Nah, itu merupakan kelemahan dari model pembelajaran inquiry based learning.
Selanjutnya mengenai sintak dari inquiry based learning. Ada 6 sintak atau tahapan ataupun langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry based learning ini. Langkah pertama yaitu tahap orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, tahap pengumpulan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang keenam, menarik kesimpulan. Nah, kalian bisa lihat layar kalian masing-masing. Di situ sudah saya jelaskan apa maksud dari keenam tahapan tersebut. Kalian bisa membacanya dan memahaminya ya. Selanjutnya kita beralih ke model pembelajaran problem based learning. Yang pertama pengertiannya, menurut Nussman menyatakan bahwa salah satu alternatif metode pembelajaran yang memungkinkan dikembangkan keterampilan berpikir peserta didik, penalaran, komunikasi, dan koneksi dalam memecahkan masalah adalah problem based learning atau biasa disingkat dengan PBL. Namun secara umum, problem based learning dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritik dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Adapun karakteristik dari model pembelajaran problem based learning atau disingkat dengan PBL ini ada 5. Yang pertama, learning is student centered, yaitu proses pembelajaran dalam PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Kemudian yang kedua, authentic problem from the organizing focus for learning, yang maksudnya itu masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Karakteristik yang ketiga yaitu new information is acquired through self-directed learning, yaitu dalam proses pemecahan masalah mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan persyaratannya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku atau informasi lainnya. Yang keempat, learning occurs in small group. PBL dilaksanakan dalam kelompok kecil, kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penetapan tujuan yang jelas. Karakteristik yang kelima yang terakhir yaitu teacher as a facilitator. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, namun guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong siswa agar mencapai target yang hendak dicapai. Sekarang kita bahas mengenai kelebihan dari problem based learning. Ada 6 kelebihan yang kalian harus ketahui. Kelebihan yang pertama yaitu siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah, sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini bisa meringankan daya ingat siswa. Yang keempat, siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang kelima, kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching.
Yang keenam, yang terakhir, yaitu siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, internet, wawancara, maupun observasi. Ada juga kelemahan dari problem-based learning ini. Yang pertama, PBL lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. Yang kedua, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keberagaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yang ketiga, PBL kurang cocok untuk diterapkan di sekolah dasar karena masalah kemampuan bekerja dalam kelompok tersebut. Yang keempat, PBL biasanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit, sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjangkau seluruh konten yang diharapkan. Sintak atau tahapan atau langkah-langkah dari problem-based learning atau PBL ini ada 5. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan mengevaluasinya. Yang kelima, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dari inquiry based learning dengan problem based learning. Kalian bisa lihat perbedaannya dari segi pengertiannya terlebih dahulu. Dari segi pengertian sudah berbeda ya. Yang inquiry itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Sedangkan yang problem, pengertiannya yaitu model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik. Dari yang kedua, kalian bisa lihat dari kelebihannya. Kelebihan dari inquiry yaitu pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Sedangkan kelebihan dari problem mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan kreatif. Yang ketiga, dari kekurangan, yaitu yang inquiry sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang problem kurang terbiasanya peserta didik dan pengajar dengan metode ini. Nah, yang paling berbeda yaitu kalian bisa lihat dari sintaknya atau langkah-langkahnya atau tahapannya. Yang dari inquiry ini ada 6 sintak. Yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga menyimpulkan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, dan yang keenam kesimpulan. Sedangkan sintak dari problem based learning ini ada 5. Yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya dan menganalisis, yang kelima mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini semua merupakan perbedaan dari inquiry based learning dengan problem based learning. Adapun persamaan dari model pembelajaran inquiry based learning dan problem based learning. Kalian bisa lihat di layar kalian masing-masing, yang warna pink ini itu merupakan inquiry based learning. Kemudian yang warna hitam ini problem based learning. Kalian bisa lihat persamaannya dari dominasi sumber belajar siswa terlebih dahulu ya. Jadi dominasi yang inquiry itu mandiri, yang problem juga mandiri. Begitu juga seterusnya, dia memiliki kesamaan. Dan ini kalian bisa lihat juga dari yang bawah sekali, dari pendekatan yang dipakai untuk memecahkan masalah. Dari pendekatannya, yang inquiry
menggunakan multidisipliner, yang problem juga menggunakan multidisipliner. Jadi, ini merupakan persamaan dari model pembelajaran inquiry based learning dengan model pembelajaran problem based learning. Ini slide terakhir mengenai daftar pustaka ya. Kalian bisa lihat daftar pustaka di sini merupakan referensi yang saya ambil untuk pembelajaran kali ini. Kalian bisa buka sendiri sebagai referensi kalian jika membutuhkan untuk pembuatan makalah maupun yang lainnya. Semoga daftar pustaka ini bermanfaat untuk kalian ya. Cukup sekian pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.